anak-anak, remaja, orang muda, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat Natal. Kita baru saja merayakan kehadiran Tuhan Yesus dalam Hari Raya Natal. Hari ini kita merayakan Hari Raya Keluarga Kudus. Yesus yang lahir di dalam keluarga, menguduskan hidup berkeluarga, seperti yang dialaminya bersama Bunda Maria dan Santo Yusuf. Kehidupan berkeluarga yang bahagia adalah cita-cita banyak orang. Hampir semua orang menginginkan keluarga yang bahagia, bukan? Entah keluarga kecil, keluarga besar bersama oma, opa, bahkan keluarga besar di dalam panti-panti, di dalam sekolah-sekolah, dan dalam gereja kita. Ingatan akan keluarga yang bahagia, dengan wajah-wajah yang bahagia itu tercermin dalam sebuah lagu. Saya ajak untuk menyanyikan lagu ini. Candles in the window, shadows painting the ceiling, gazing at the fire glow, feeling that gingerbread feeling. Precious moments, special people, happy faces I can see somewhere in my memory. Christmas joys all around me, living in my memory. All of the music, all of the magic, all of the family home here with me. Pesta Keluarga Kudus mengingatkan kita selalu yang utama kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf sebagai figur-figur teladan kita dalam hidup berkeluarga, hidup yang bersatu, damai, penuh perhatian satu sama lain, saling menghargai, saling mengasihi, saling membantu, saling melayani, dan seterusnya. Jangan lupa bahwa kalau kita merayakan Hari Raya Keluarga Kudus, kita memiliki keluarga kudus yang lain, yaitu keluarga Allah yang lebih besar, keluarga yang dibentuk oleh semua orang yang menyebut Allah sebagai Bapa, keluarga anak-anak Allah. Bacaan hari ini mengantar kita dan mengingatkan kita akan misteri agung kasih Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Kita dengarkan dari bacaan yang kedua tadi, dari surat Yohanes. Dia mengatakan, "Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah." Meskipun bagi Yohanes belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa bila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Dua hal yang jelas bagi penulis surat Yohanes. Kita adalah anak-anak Tuhan sekarang ini. Dan pada hari kepenuhan Tuhan, yang kedua, kita akan menjadi
seperti Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Santo Yohanes mengatakan, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Rasul Yohanes menetapkan fakta bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan karena itu kita adalah keluarga Allah. Dia mengatakan bahwa kita adalah keluarga sekarang, bukan nanti, bukan besok. Ketika kita merayakan pesta keluarga kudus, kita juga merayakan diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah, karena kita juga bagian dari keluarga kudus itu. Setelah menunjukkan kenyataan bahwa diri kita sekarang sebagai keluarga Allah, keluarga kudus, Yohanes melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana kita harus bersikap dalam hidup sekarang ini. Menjadi anak-anak Allah membawa serta kita tanggung jawab. Santo Yohanes mengatakan, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kita dapat menggambarkan tanggung jawab kita ini sebagai iman dan kasih terhadap sesama, atau kasih pada Allah dan kasih kepada sesama. Sebagai orang beriman, kita anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan. Tapi kita masih memiliki pilihan untuk menjadi anggota keluarga Allah secara benar atau secara salah. Anak-anak Allah yang sejati, yang benar, adalah mereka yang berjuang untuk hidup dengan perintah kasih kepada Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah tampaknya lebih mudah bagi kita. Cukup mudah bagi kita menyatakan iman kepada Tuhan dan menyatakan cinta kepada Tuhan dengan nyanyian, lagu, dan doa-doa yang saleh dalam ibadat kita. Ujian untuk iman kita yang sejati terletak pada kasih terhadap sesama dan bagaimana cara kita mengukurnya. Santo Yohanes menyatakan prinsip ini dalam bab 4 suratnya dengan mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Pada pesta keluarga kudus ini, gereja mengajak kita, mengundang kita melalui surat Yohanes untuk mempraktekkan jati diri kita, yaitu keluarga kudus, keluarga Allah. Kita adalah keluarga, mari kita hidup sebagai keluarga. Kita mulai hal itu dari rumah tangga kita masing-masing, tempat tinggal kita masing-masing, di dalam keluarga-keluarga kita. Kalau yang tidak dalam keluarga mungkin juga di panti-panti kita, dengan membuat rumah tinggal kita menjadi rumah yang lebih penuh kasih, sehingga kita bisa menemukan seperti dalam lagu tadi ya, memori yang indah, happy faces, wajah-wajah yang bahagia, dengan cerita satu sama lain, makan bersama dan seterusnya. Kita semua diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri, seberapa besar perhatian atau afeksi, kasih sayang, penghargaan kita berikan kepada anggota keluarga kita, tempat tinggal kita, ataupun gereja kita. Kita semua perlu saling memberi dan saling menerima perhatian, kasih sayang, penghargaan atau apresiasi untuk mencintai dan merasa dicintai. Di samping rumah tinggal, gereja juga harus menjadi keluarga besar di mana kita memberi dan menerima cinta.
Maka mari kita luangkan waktu setiap hari melihat saudara-saudara kita, memperhatikan dengan lebih banyak perhatian, kasih sayang dan penghargaan. Sesama kita memang ada di luar rumah, di luar gereja, tetapi jika kita dapat mulai lebih mengasihi, memperhatikan dan mempedulikan orang-orang dalam rumah dan gereja, maka kita akan terlatih untuk lebih bersaudara dengan orang-orang di luar rumah tinggal kita. Maka mari kita mengambil langkah-langkah nyata dalam hidup sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Dengan cara demikian, kasih Kristus yang menjelma dan menebus kita sungguh menggerakkan persaudaraan. Mari kita teladani keluarga Kudus Nazaret, Bunda Maria, Santo Yusuf, Tuhan Yesus, yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghargai. Kita praktekkan mulai dalam keluarga, dalam gereja, dengan saling menghargai, saling memperhatikan, saling mengasihi. Latihan dalam keluarga itu menjadi bekal kita mengasihi, memperhatikan, menghargai dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat kita tidak hanya toleransi atau membiarkan, tetapi hidup di dalam kasih. Perhatian, kasih sayang, penghargaan dalam keluarga itu membuat kita bisa merayakan Natal sekaligus merayakan keluarga dengan sukacita, memberi kita ingatan untuk membagikan sukacita di sekitar kita. Juga kalau kita sedang sendirian di rumah, kita memiliki memori-memori yang indah tentang keluarga kita, keluarga kudus kerajaan Allah. Amin. Mari kita syukuri panggilan kita dalam hidup berkeluarga dengan merayakan iman kita, dengan mengungkapkan syahadat iman kita.